warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi sensasi, persepsi, dan atensi. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan sensasi? Sensasi yaitu tahap pertama atau pendeteksian dini yang disebabkan oleh sebuah stimuli yang mengenai alat indera kita, atau sensasi terjadi karena adanya sebuah proses sensorik yang berkaitan dengan alat indera kita. Dan di sensasi inilah akan terjadi sebuah proses penginderaan dan proses penerimaan rangsang. Kemudian yang meliputi sensasi yaitu penglihatan, bunyi, bau, rasa, dan sentuhan. Dan di sensasi ada yang dinamakan ambang batas atau threshold. Jadi threshold yaitu batas minimal rangsang agar pengalaman sensoris bisa terjadi. Nah, threshold dibedakan menjadi dua, yaitu absolute threshold atau ambang mutlak dan difference threshold atau ambang perbedaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya sensasi. Jadi, sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls saraf yang dapat dimengerti oleh otak melalui proses yang dinamakan transduksi. Jadi, alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak, barulah diolah. Selanjutnya akan terjadi sebuah persepsi. Apa sih yang dimaksud dengan persepsi? Menurut Robbins, persepsi merupakan sebuah proses yang ditempuh oleh masing-masing individu untuk mengorganisasikan serta menafsirkan kesan dari panca indera kita agar memberikan makna kepada lingkungan. Nah, persepsi sendiri memiliki dua faktor nih. Yang pertama adalah faktor internal. Untuk faktor internal itu karena adanya pengalaman, perhatian, dan juga kebutuhan dari individu. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini karena adanya keunikan dari stimulus yang diberikan oleh lingkungan atau budaya. Kemudian bagaimana sih persepsi menurut pandangan Islam? Dalam psikologi Islam, persepsi itu atau instrumen dari persepsi itu tidak hanya indrawi manusia saja, tetapi ada beberapa hal yang kemudian menimbulkan persepsi tersebut. Di antaranya adalah pertama, indrawi atau panca indera yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah kolbu atau hati. Dengan manusia itu menggunakan kolbu, maka dia akan lebih mudah untuk menerima gambaran tentang hakikat dari segala sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga adalah akal. Dengan manusia itu menggunakan akal atau dengan manusia itu memiliki akal yang cerdas, maka dia akan lebih mudah untuk mempersepsikan sesuatu hal dengan baik dan juga benar. Nah, kemudian dalam Islam sendiri persepsi itu dibagi menjadi tiga. Pertama ada persepsi yang terbatas. Nah, persepsi yang terbatas ini adalah persepsi yang dibangun oleh pengalaman-pengalaman manusia tanpa menggunakan akal pikiran. Nah, yang kedua adalah persepsi yang berkembang. Nah, untuk persepsi ini dimiliki oleh para ilmuwan, ulama, dan juga intelektual yang dimana mereka memandang segala sesuatu itu dari berbagai aspek sehingga tidak menimbulkan kepicikan. Dan yang ketiga adalah persepsi kenabian. Nah, persepsi ini adalah persepsi yang dituntun atau persepsi yang di bawah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Atensi atau perhatian adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi sendiri didapatkan dari penginderaan, ingatan, maupun proses kognitif lainnya. Dari hal tersebut dapat diartikan bahwa atensi adalah proses pemerhatian sensasi yang ditangkap dengan menggabungkan konsentrasi, kontrol pikiran, dan menyeleksi sensasi yang diterima dari luar. Menurut Barslow sendiri ada dua tipe atensi, yaitu satu, focused attention atau selective attention. Jadi kita memilih satu aliran informasi di antara banyak informasi yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, divided attention atau atensi terbagi. Jadi contohnya itu seperti mengikuti percakapan sambil mengamati orang yang berbicara. Kemudian menyetir mobil sambil menelepon
dan tingkah laku dari para ahli atau expert juga memungkinkan adanya divided attention. Nah, selanjutnya adalah atensi yang kita sadari mengandung tujuan bagi kognisi, yaitu atensi membantu pemonitoran interaksi kita dengan lingkungan. Kemudian, atensi membantu kita mengaitkan masa lalu dan masa kini. Jadi, atensi itu memberikan kita pemahaman tentang kontinuitas pengalaman. Dan terakhir, atensi membantu kita mengontrol dan merencanakan tindakan-tindakan ke depan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Jadi faktor-faktor tersebut yaitu usia seseorang, jenis kelamin, latihan. Nah, orang yang terlatih memberi atensinya akan memiliki fungsi atensi yang lebih baik daripada orang yang jarang memberi atensi. Kemudian ada pengulangan dan lain-lain. Selanjutnya terakhir contoh-contoh gangguan pada atensi, yaitu autisme, ADHD, Alzheimer, dan dehidrasi juga dapat menyebabkan gangguan atensi. Dengan adanya kekurangan cairan, maka tubuh akan sulit untuk fokus dan mencerna sesuatu. Kira-kira apa ya hubungan antara ketiganya? Nah, hubungan ini tuh bisa kita lihat dari stimulus yang datang dari luar. Ketika stimulus itu datang, maka panca indera kita tuh akan mulai merangsang dan menyebabkan kita mendapatkan sebuah sensasi. Ketika kita mendapatkan sebuah sensasi, maka secara otomatis akan terjadi proses kognitif di mana memunculkan sebuah persepsi dan juga penafsiran dari stimulus tersebut. Ketika persepsi tersebut telah muncul, maka akan muncul juga sebuah atensi di mana dia akan menyaring kira-kira informasi yang didapatkan itu penting atau tidak. Ketika informasi tersebut dirasa penting, maka proses kognitif itu akan memberikan atensi terhadap stimulus. Namun ketika tidak dirasa penting, maka proses kognitif tersebut tidak akan diberikan sebuah atensi. Mengapa bisa demikian? Karena sebenarnya tubuh kita tuh juga hanya bisa merespon beberapa stimulus atau tidak bisa merespon stimulus secara bersamaan. Jadi proses kognitif itu dia hanya terbatas kerjanya, sehingga memilih antara informasi mana yang kira-kira bisa dianggap penting dan juga informasi mana yang kira-kira tidak perlu untuk direspon. Baik, itulah penjelasan dari kami tentang sensasi, persepsi, dan juga atensi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.